Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nge-record 5 kali dan gagal terus ya. Ya, sekarang record ke-6, insya Allah langsung beres bisa. Bismillah, nama saya Mustafa Kamali dengan NPM 34417305, kelas 4 ID 04, mata kuliah Logika Matematika yang diajar oleh dosen Pak Yahya Zulkarnain ya. Di sini kita itu mendapatkan tugas untuk membuat video mengenai logika predikat. Kita diperintahkan untuk menjelaskan highlight yang ingin kita jelaskan saja gitu loh. Baik, kalau begitu langsung kita masuk ke materinya saja ya. Ya, logika predikat dan kalimat kuantor. Logika atau kalkulus predikat. Logika proporsional mengasumsikan dunia berisi fakta. Kalkulus predikat seperti bahasa alami mengasumsikan dunia berisi maksudnya berisi apa? Berisi objek dan fungsi ya. Objek itu seperti orang, rumah, angka, warna, pemain baseball dan lain-lain ya. Fungsi itu ayah dari, teman baik, lebih banyak ya, dan lain-lain. Logika predikat yaitu merupakan logika yang digunakan untuk merepresentasikan masalah yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan proporsi itu sendiri yang tadi di atas kita sudah jelaskan. Ya, di sini ada contoh Budi. Jika Budi seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Budi seorang mahasiswa, dengan demikian ia pasti pandai kan? Nah, bisa diselesaikan dengan modus ponens. Tetapi semua belum dapat diselesaikan dan kesulitan menunjukkan objek. Di mana nih kesulitan menunjukkan objeknya ya? Nih di contoh berikut ini. Jika Budi seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Dewi seorang mahasiswa, dengan demikian ia pasti pandai. Antara Budi dan Dewi itu memiliki perbedaan objek. Ya, jadi kesulitan untuk menunjukkan objeknya itu perbedaan objek, yang dimana premisnya itu jadi agak membingungkan gitu, belum dapat diselesaikan. Lalu dijelaskan lagi, logika predikat adalah logika proporsi yang bersifat universal atau umum. Logika predikat adalah perluasan dari logika proporsi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Nah, seperti Budi dan Dewi itu kan adalah perindividuan. Sedangkan di logika predikat ini diperluas lagi dari logika proporsi di mana yang dibicarakan itu dapat berupa anggota atau kelompok gitu. Logika proporsi menganggap proporsi sederhana sebagai entitas tunggal. Sebaliknya, logika predikat itu membedakan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Ya. Contohnya nih, Ani makan apel. Makan dalam kurung Ani, apel tutup kurung. Di sini itu dipisahkan antara Ani makan dan apel. Makan itu adalah sebuah ini dijelaskannya di bawah ya, sebuah predikat itu jadinya dia tuh. Makan itu. Ya, karena kalau makan itu semua kan sama kan, makan kan. Ya. Enggak seperti tadi Budi dan Dewi itu berbeda. Lalu di sini ada contoh lagi ya. Dalam suatu proporsi predikat bisa berupa kata kerja atau bagian dari kata kerja. Bentuk umumnya itu predikat dalam kurung individu atau objek 1, lalu individu atau objek 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi dipisahkan antara predikat, objek dan objek. Seperti tadi itu Ani makan apel. Makan itu adalah predikatnya. Ani dan apel itu adalah individu atau objek. Nih misal nih, mobil berada dalam garasi. Kalkulus predikatnya ya seperti tadi di dalam mobil garasi. Di dalam adalah predikat, mobil dan garasi adalah objek. Mobil argumen objek, garasi argumen objek, ya kan di situ. Proporsinya nih. Hanif rajin belajar. Kalkulus predikatnya rajin, Hanif belajar. Ya. Seperti itu. Ada nih satu lagi, proporsi pintu terbuka. Kalkulus predikatnya buka pintu. Nah, buka itu predikat, pintu itu objeknya gitu loh. Sama dengan predikat itu jadi bisa dikatakan itu adalah sebuah kegiatan ya. Predikat itu bisa saya gambarkan sebagai sebuah kegiatan buka itu.
buka, atau ya buka itu tadinya tertutup berarti kan jadi kebuka, berarti ada suatu perubahan. Lalu rajin, ada rajin dan ada malas. Berarti kalau yang rajin itu melakukan suatu kegiatan yang dimana kegiatannya itu akan dilanjutkan, dijelaskan oleh objeknya. Rajin apa? Rajin belajar. Rajin apa? Rajin ibadah. Misalkan seperti itu. Ya, menurut penalaran saya saja ini mah. Menurut penalaran saya saja ya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya bahas ya, Pak. Semoga dapat memenuhi tugas dari Pak Yahya yang dimana batas waktunya itu hanya 2 menit dan dibebaskan untuk mengerjakan sebagaimana kita memahami tugas yang diberikan. Ya, saya seperti ini originalitas saya ya. Dengan begitu saya Mustafa Kamali mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih telah memberi tugas yang membebaskan mahasiswanya untuk berpikir kreatif ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.